Shalom everyone, good morning, welcome to Devotion from Nation. This morning, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama sebuah kebenaran bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan dalam kehidupan kita. How we can overcome the fear. Sebelum saya membagikan bagaimana kita bisa menang dalam mengatasi semua ketakutan dalam kehidupan kita, saya mau membagikan beberapa kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan Anda. Dua kebenaran yang sederhana, yang simpel, yang harus Anda percayai supaya kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Yang pertama adalah saya yakin dan percaya bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan. God never give us the spirit of fear. That is the Bible say. Itu yang Alkitab katakan, bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada Anda dan saya yaitu ketakutan, tapi Dia memberikan kita kekuatan. Ada sebuah perbedaan yang signifikan antara ketakutan dan kekuatan. Sekalipun dalam lafal pengucapannya hampir mirip, tetapi memiliki pengertian yang sangat berbeda. Seseorang yang ketakutan, maka saya percaya dia tidak memiliki sebuah kekuatan untuk menangani, menghadapi segala macam hidup. Tetapi orang yang punya kekuatan yang lebih kuat, maka saya yakin dia akan mengalahkan semua kekuatan. Saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan, bukan ketakutan. Alkitab mencatat jelas sekali, God never give us the spirit of fear, tapi Dia memberikan kita kekuatan, roh yang gagah perkasa. Ini adalah sebuah kebenaran yang Anda harus percaya, bahwa Allah tidak pernah memberikan kita the spirit of fear, ketakutan. Jadi saudara, buang semua ketakutan dalam kehidupan Anda. Saya tahu beberapa orang takut akan masa depan, beberapa orang takut akan ekonomi, beberapa orang takut dengan banyak hal. Seseorang berkata bahwa ketakutan itu kayak seperti sebuah energi yang dimana ketika kita selalu takut memikirkannya, maka itu menjadi makin takut, makin takut. Padahal ada sebuah survei yang saya baca, dikatakan 40% manusia takut terhadap apa yang belum pernah dia alami atau terjadi dalam kehidupannya. Bahkan 30% orang takut karena takut akan kehidupan masa lalu yang tidak bisa diubah dan berubah, saudara. Tapi saudara perhatikan baik-baik, 40% dari semua orang yang takut, mereka menakuti atau takut dengan hal-hal yang gak pernah terjadi dalam hidup mereka dan belum tentu terjadi. Seringkali kita berkata bahwa apa yang Anda dan saya takuti belum tentu terjadi dalam hidup kita. Tapi yang jelas ada sebuah kebenaran pagi hari ini yang saya mau sampaikan, bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan, karena Tuhan gak pernah memberikan kita roh ketakutan. Yang kedua, kebenarannya sederhana sekali. Yesus datang memberikan kita, membebaskan kita dari ketakutan. Bahkan Dia berkata, jangan takut karena aku besertamu, aku Allahmu, aku akan memberi kemenangan, jangan takut. Ada begitu banyak di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Yesus berkata tentang jangan takut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Yesus berkata kepada Yairus ketika anaknya mengalami kematian, dan Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Dia berkata kepada para murid, Dia berkata begitu banyak tentang jangan takut. Jadi saya percaya bahwa yang pertama, ketakutan bukan dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan datang justru untuk membebaskan kita dari ketakutan. Saya berharap dua kebenaran ini akan membebaskan kehidupan Anda dari ketakutan, saudara. Lalu yang kedua yang saya mau bagikan, how we can overcome the fear. Ada 5 hal yang harus Anda dan saya sama-sama lakukan ketika kita mau lepas dari semua rasa takut dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika ketakutan datang ke dalam kehidupan Anda, keep seeking the Lord. Terus mencari Tuhan, saudara. Yosafat mengalami ketika dia mendengar sebuah berita bahwa Bani Amon, Bani Moab menyerang dan semua musuh menyerang dia. Dia mengalami ketakutan, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan dia menyerukan kepada semua Yehuda untuk berpuasa. Jadi saudara, saya yakin sekali hal yang pertama yang Anda harus lakukan kalau Anda mau lepas, how we can overcome the fear. Yang pertama, keep seeking the Lord. Terus mencari Tuhan, saudara. Saya percaya ketika ketakutan datang ke dalam kehidupan kita, hal yang penting yang harus kita buat keputusan adalah mencari Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau kita takut, apa yang kita harus lakukan setelah kita mencari Tuhan? Terus keep hearing the God.
Saudara harus terus mendengarkan Tuhan. Keep hearing God. Jadi apapun yang Anda takutkan, ketika Anda doa, Tuhan akan berbicara dan dengarkan Tuhan. Sama seperti murid-murid ketika mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami di mana mereka sedang berlayar di tengah laut, tiba-tiba terjadi ombak, terjadi badai. Lalu mereka melihat Yesus dan mereka tidak takut ketika Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Saudara, saya percaya ketika Yesus memberitahukan kepada kita sebuah word, sebuah firman, sebuah perkataannya, maka saya percaya ketika kita mendengarkan itu, kita nggak akan takut. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan perkataan Tuhan. Jadi kalau kamu tetap keep hearing God voice, saya yakin saudara bahwa ketakutan akan hilang ketika Anda mendengar firman, iman timbul dan Anda jadi kuat. Sehingga ketika imanmu lebih kuat, imanmu lebih besar dari ketakutan, maka ketakutan akan menyingkir dari kehidupan Anda, saudara. Yang ketiga adalah keep trusting God. Saudara, ketika Anda sudah mencari Tuhan terus-menerus, Anda mendengarkan Dia terus-terus, lalu apa yang Anda dengar, Anda harus tetap terus percaya dengan apa yang Tuhan ngomong. Saya tahu seringkali apa yang Tuhan ngomong gak sesuai dengan apa yang kita ngomong. Tapi percayalah saudara, apapun yang Dia ngomong itu yang terbaik buat Anda. Dan kalau Anda ikuti, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat dalam kehidupan Anda. Yesus di Getsemani mengalami ketakutan. Dia berkata seperti mau mati rasanya. Tapi Dia trust His Father. Dia percaya dengan Tuhan. Dan Dia berkata, "It's not my will, but your will be done." Mari kita belajar percaya untuk kepada Allah akan masa depan kita, akan seluruh kehidupan kita, dan kita berkata, "Lord, let your will be done. It's not my will, but your will be done." Artinya saudara, adalah sebuah statement, pengakuan bahwa kita percaya biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Saya yakin kalau Anda dengarkan Dia terus, Anda cari Dia, Anda dengarkan Dia, dan Anda melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi suaranya, maka saudara akan lepas dari semua ketakutan. Yang keempat, saudara, ayo keep facing the fear. Anda harus hadapi. Saudara, ketika Daud menghadapi Goliat, Anda bisa melihat, Anda bisa membaca dalam sebuah cerita ketika Goliat datang, tidak ada yang berani menghadapinya, semua lari. Saul dan semua tentara Israel waktu itu lari. Hanya Daud yang berani menghadapi. Karena Daud tahu, kenapa? Karena dia ada bersama Tuhan. Tuhan ada bersama dia. Dan dia yakin Tuhan menyertai dia. Dan dia datang dan dia mengalahkan ketakutan. Saudara, ada sebuah pepatah berkata bahwa dikatakan bahwa face your giant and be giants killers. Saudara, hadapi semua raksasa dalam kehidupan Anda dan jadilah penakluk atau pembunuh raksasa dalam kehidupan Anda. Saya tahu ada begitu banyak masalah, problem dalam kehidupan Anda. Jangan dihindari, jangan lari, hadapi dan kalahkan, taklukkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir lalu saya akan tutup bahwa kalau Anda mau overcome the fear, yang terakhir adalah focus on God. Tetap keep focusing on God. Saudara, seperti yang Petrus alami, dia mencari Tuhan, dia mendengarkan Tuhan, dia percaya, dia berjalan di atas air. Sebenarnya dia sudah melakukan hal yang ajaib, berjalan di atas kemustahilan. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, ombak, dan fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada ketakutannya, kepada semua situasi yang ada di sekitarnya, maka dia terjatuh dan tenggelam. Saudara, sekalipun Anda sudah mendengarkan Tuhan, Anda harus fokus kepada Allah. Jangan fokus pada masalah, fokus pada situasi yang ada, tapi trust God, fokus kepada Tuhan. Dan saya percaya Anda akan berjalan dalam kemustahilan. How we can overcome the fear? Yaitu Anda terus-menerus mencari Tuhan, terus-menerus mendengarkan Dia, terus-menerus percaya apa yang kamu dengar daripada Allah, dan hadapi semua masalahmu. Jangan lari, hadapi dan kalahkan raksasamu. Sekali lagi, face your giant and be the giant killers. Lalu yang kelima, tetap fokus dengan Tuhan, dan saya percaya kemenangan akan jadi milik Anda. Let's we pray together. Father, Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dalam Devotion from Nation. Aku berdoa biar kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, di seluruh Asia dan Amerika, kami bisa mengalami kemenangan daripada Allah. Kami bisa menang dalam setiap ketakutan kami dan mengalahkan setiap raksasa dalam kehidupan kami. Bless your people, Lord, in every Asia,
dan Amerika dimanapun mereka berada. Be blessed in the name of Jesus. Aku berkata, berkati bahwa tidak ada ketakutan dalam hidup kami, dan kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. We bless you and we give you all glory. In Jesus' name, amen. Thank you so much. God bless you. See you next time dalam Devotion from Nation. God bless you.